Kalau konsisten itu sebenarnya akan terbentuk ketika kamu udah membentuk habit. Mulai aja dulu, nanti selanjutnya kamu akan ngerasa, aku kayaknya kalau nggak nge-gym nggak enak. Menyandingkan kebiasaan baru dengan kebiasaan kita yang lama. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by. Betul. Awal mula, Dok, Awal kenapa mulanya sih? ya. Kenapa Oke. sih kok bisa concern banget sama olahraga gitu? Awalnya gimana? Ini sih mungkin concern semua wanita ya yang Iya. merasa pasti gitu ya awalnya Iya. dari waktu sekolah mereka kan banyak aktivitas, terus pas sekolah apalagi pas kuliah itu banyak ngemil, makan, banyak ketemu teman-teman, terus jadi naik berat badan. Awalnya Iya. tuh dari situ gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum aku mengenal olahraga yang lebih advance lagi, aku tuh udah sering lebih apa ya, concern sama kesehatan aku sendiri. Aku awalnya pengen kurus sih, sesederhana pengen kurus, pengen menjemput jodoh gitu Iya. kan. Pengen menarik jodoh, gimana Iya. caranya aku bisa menarik jodoh? Oh, aku harus cantik gitu ya. Cantik aja nggak cukup, tapi aku harus ideal dan sehat. Jadi aku mulai dari exercise, home exercise. Jadi kayak aku beli matras, aku beli barbel, aku olahraga di rumah dulu gitu. Terus aku coba diet. Cuma diet itu menurut aku nggak efektif karena aku suka nyemil gitu. Aku nggak bisa, nggak kuat kalau nggak makan enak gitu. Oke, terus kan tadi sudah workout ya, Dok, Betul. di rumah ya. Iya. Terus apa yang memutuskan akhirnya masuk gym gitu? Oke. Kenapa harus Momentum. maksudnya kayak sampai gimana ya, Dok ya? Effortnya tuh bisa lebih Betul, gitu. betul, betul. Itu alasannya apa? Jadi awalnya tuh emang ragu ya masuk gym, apalagi aku kan wanita berkerudung ya. Iya betul. Wanita gitu kan nggak enak, di gym tuh banyak kan kita stigmanya apa sih, orang berotot gitu ya, Iya, maco kalau iya. misalkan kita kayak berkerudung bakal diliatin. Iya, bener. Nah, aku awal itu udah selesai ujian kedokteran, itu nunggu isip. Nah, nunggu isip itu teman aku ngajakin, ayo nih ada gym murah gitu ya. Oke deh, aku coba gitu kan. Nah, karena aku kebetulan perempuan dan di situ banyak laki-laki, ternyata mereka welcome sama orang baru. Jadi kalau kita kayak cobain alat, diajarin kamu harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu aku belum pakai personal trainer. Jadi aku cuma main aja sama temanku, aku cardio gitu kan. Oh, ngerasanya enak di badan, rasanya tuh kayak kita makan tapi kayak gak gendut gitu. Oke, paham. Makannya kan banyak, abis nge-gym pasti lapar, tapi kita nggak berkembang gitu, malah kita menyusut. Jadi akhirnya ketagihan. Nah, tapi abis aku isip itu, nah pas isip juga itu alhamdulillah aku isipnya di Sragen. Itu ada gym juga, walaupun gymnya kayak gym Majapahit ya. Tapi nggak masalah, nggak masalah. Gimana? Gym Majapahit itu gimana ya? Berkarat gitu ya. Oh iya. Berkarat, Oke, terus oke, banyaknya oke, datang-datang oke. abang-abang gitu Iya, kan. iya, iya. Yang harganya tuh 10.000 sehari. 10.000. Iya kayak gitu, Oke. tapi gak apa-apa gitu karena kan sama teman-teman aku cewek banyak, aku ajakin semua temen aku, ayo kita nge-gym, kita nge-gym. Karena ISIP emang jujur nggak terlalu banyak kegiatan ya. Iya. Ya kalau kita lihat ISIP di sini juga nggak terlalu banyak kegiatan. Jadi ya udah kita aktif banget tuh, kita badminton, kita nge-gym. Nah sampai sekarang kalau pas kerja itu aku sempet nggak nge-gym karena memang gymnya jauh. Paling dekat kan Ponorogo. Iya. Nah, alhamdulillah banget sekarang udah ada. Ada. Iya kayak ya Allah rezeki sekarang di kecamatan sebelah sudah ada gym. Jadi itu sangat terjangkau, orangnya juga welcome walaupun dia sempit tapi karena udah kenal ya jadi kayak keluarga aja gitu. Jadi kita kayak komunitas, terus kita kayak malah ditanyain kok nggak nge-gym kayak gitu. Ih, gymnya masa cuma kayak gitu doang gitu. Jadi kayak sering diejek gitu kan jadi kayak kesel Iya, gitu. iya, iya, paham, paham. Tapi memang ini ya, Mbak, untuk gym para ciwi-ciwi ya, Betul, betul, terutama betul, betul, muslimah betul. tuh banyak banget ngadepin stigma kalau ke gym tuh nanti ada negatif. Maksudnya kayak ke sana terus kita pakai alat itu Betul. banyak stigma gitu ya. Nah, kalau Mbak Asya pengalamannya gimana Mbak soal kayak gitu? Jujur Terutama outfit juga ya. Oke, outfit. Kalau sebenarnya outfit itu aku udah terbiasa cuek ya, aku nggak peduli. Aku mau pakai ya gini aja deh, kita ngelihat perempuan yang pakaiannya terbuka mereka aja cuek gitu kan. Iya. Nah, apalagi kita kenapa harus minder gitu? Kita pakai kerudung dan kadang aku juga pakai rok gitu kan atau pakai celana yang longgar. Jadi sebenarnya pada dasarnya gak ada yang peduli. Mereka ke gym itu bener-bener ngelihat diri mereka sendiri. Dan maaf banget aku bukannya gimana, cuma kalau cowok itu kan kita nggak tahu ya sekarang udah banyak isu-isu Iya. LGBT kayak gitu. Iya, Jadi aku kayak lebih aman lagi justru karena Oke. ya walaupun aku Bener-bener juga. nggak bilang cowok ke gym pasti LGBT, enggak, cuma Nggak, karena membuat isu itu aku jadi kayak lebih aman. bener, 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 bener. Nah terus aku juga nanya ke yang punya di sana gitu kan,
ternyata yang member gym itu banyakan perempuan justru, Oh. tapi di jam-jam tertentu. Jadi aku nanya gitu, awalnya kan aku masih minder tuh masuk gym, kalau malam emang lebih banyak cowok, tapi kalau kayak pagi gitu itu jarang, pagi ke siang itu jarang, jadi kita bisa milih jam. Kalau kita masih malu, kalau kita masih malu bisa bawa teman gitu kan, atau temenan nih di sana, mereka welcome. Dan ada juga sih cewek-cewek yang kayak malam atau sore gitu, jadi bisa jadi partner kita kalau kita emang malu banget. Aku pernah sih waktu itu kayak, aduh sepi nih gymnya gitu kan, aku kayak ya udah aku cepet aja gitu latihannya gitu. Oke, Gitu. oke, oke. Sebenarnya nggak apa-apa kan kalau misalnya kita pakai gamis atau pakai kerudung besar ke gym kan nggak Nggak apa-apa masalah juga banget, nggak kan? apa-apa banget. Kalau Iya, aku sih memang masih pakai celana ya, yang iya. longgar. Cuma aku lihat beberapa influencer yang hijabi Mm-mm. itu kayak banyak banget pakaian-pakaian yang udah longgar dan nyaman untuk dipakai di gym, Gym. kayak gamis gitu. Jadi kayak mungkin bahannya jersey, nggak mengganggu gerak kita dan menurutku nggak masalah. Mm-mm. Mungkin yang dikhawatirkan itu kan takut dilihatin atau Iya. gimana gitu kan. Itu tuh Mhm. enggak, kita bisa cari posisi yang ya udah menjauhi orang, orang tuh nggak Mhm. akan merhatiin kita kok. Iya Dan sih kalau benar. merhatiin pasti kelihatan Iya, gitu, pasti iya, paham, kelihatan. paham, paham, paham. Oke. Kecuali kita yang menarik perhatian banget, misalkan Mm-mm. ngejreng pakaiannya kayak Iya, gitu. iya. Misalnya masuk pakainya orange gitu. Iya, kayak oranye atau oranye ijo, Iya, pink, apa ya. Shopee Food Iya, gitu ya. Kirain rainbow iya. gitu kan, Iya, jadi pasti iya, iya, itu pasti mencolok. banyak Iya, banyak yang ngeliatin lah. Jadi betul. sebenarnya nggak apa-apa juga kan kalau kita ke gym meskipun muslimah gitu ya. Betul, nggak Nggak apa-apa apa-apa. banget, nggak apa-apa banget. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Boleh nggak dok sharing gimana pola latihan gym yang dokter Oke, ya saat ini gimana gitu? ya, ya, ya. Yang latihannya gimana? Jadi sebenarnya awalnya kan aku emang nggak pernah pakai PT. Aku awalnya lihat dari video aja tuh, lihat dari video. Oh cara gerakannya kayak gini. Jadi kan variasinya banyak ya. Gym itu terbagi dari upper sama lower body. Tubuh kita terbagi dari upper sama lower, atas sama bawah. Jadi biasanya kalau pola latihan anak gym itu dibagi antara upper sama lower body. Nah upper tuh juga ada bagiannya, ada push sama ada pull. Push itu gerakan yang dorong, pull itu gerakan yang narik. Narik. Nah, kalau push itu biasanya membentuk bagian depan, dada. Mayoritas dada sih, dada sama otot tricep. Kalau pull itu otot back sama otot bicep. Kalau lower itu yang kayak leg day, ya lain-lain gitu. Nanti gerakannya tuh bisa dilihat sendiri, banyak banget variasinya. Kalau misalkan emang nggak ngerti nih ya, misalkan Tika mau, aku pengen nge-gym Nge-gym gitu, nih, nah, suatu gitu. hari, Suatu hari. hari, Besok. ya, Kita nge-gym mulai ya, besok. suatu hari, awal kan aku ngajak kamu gym toh. Iya, 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 kita kan belum pernah terrealisasi. Emang aku nih kalau orang udah nggak mau ngajakin gym, udah ajakin makan aja nih pasti mau. Jadi awal misalkan kamu mau nge-gym nih suatu hari, aku mau nge-gym nih, liatin aja dulu orang, gimana sih mainnya gitu kan. Atau kamu ngeliatin video dulu, misalkan ragu, banyak kan FYP kita gitu kan, kalau kita udah mulai nge-gym tuh pasti lihat harus kerasa ini, harus kerasa itu. Jadi kita itu tahu pertama gerakan ini untuk otot apa, itu dulu gitu. Ini alat, oh buat pull, buat narik. Kita harus ngerasa apa? Oh harus ngerasa bagian kita yang ketarik gitu. Kalau belum ketarik, misalkan ini yang sakit, oh berarti gerakannya salah. Ini harus kayak gimana? Tanya orang-orang. Kan gym kita nggak mungkin sendiri dong. Iya, ada Tanya. orang lain. Oh. Oke. Oh iya. Udah. Oh iya, minum dok. Oh iya. Minum dulu. Agak seret ya. Iya. Enak gak dok kopinya? Mantap Enaknya ya. kopi apa ya? Kopi alami. Ini kopi yang di depan ini dok. Boleh nih, ada kandungannya banyak banget kayaknya. Iya, ada apa namanya? Herbal-herbalnya juga Herbal-herbalnya. ada banyak. Oke. Terus tadi gimana dok lanjutnya? Sampai mana? Tadi kan habis ini kita ngeliatin orang nih, kalau di belakangnya harus berasa gitu. Betul. Terus selanjutnya Nah, gimana? apa latihannya Oh gimana? iya, latihannya gimana? Jadi kalau aku diajarin PT aku, ini langsung aja ke ajaran yang bener ya. Karena selama aku nggak pakai PT itu, aku nggak kerasa capek gitu. Pas pakai PT, ya Allah aku mati banget. Rasanya mati karena dia tuh bener-bener ya namanya juga PT ya. Dia Iya. tahu kita harus kayak gimana. Jadi dia tuh membagi, misalkan contoh dulu push dulu aja ya, gerakan dorong. Dorong. Dimulai dari gerakan yang paling berat. Misalkan apa itu gerakan yang paling berat? Jadi yang pakai semua otot, melibatkan semua otot gitu ya. Ada otot Semua badan kita gitu. kan ini lagi ceritanya
atas, atas bagian ya, atas. heeh, heeh. Berarti ototnya otot dada, Mhm, pectoralis ini, otot sama bicep, heeh. bicep sama tricep. Itu contohnya namanya apa sih gerakan ini? Aku lupa lagi. Yang ini, push ya? Iya betul, Mhm, pakai dumbbell, chest mhm. chest press chest Oh, press, ya chest chest press, iya press chest gitu ya. press. Kita kayak atau enggak push up push up. Jadi sebenarnya nggak perlu gym, kalau bisa resisten training itu bisa pakai badan. Jadi kalau kita mau, oh males ah ke gym gitu kan, biasanya kan cowok-cowok ada yang kayak, udah kok push up aja, itu bisa Mhm. kok gitu. Kalau Oke oke kuat oke, ya push up iya. 100 kali, cuma kan cewek jarang Iya yang bisa iya, push up ya, susah. iya. Nah, Susah-susah yang bener gimana tuh susah banget. iya, karena kita memang otot ini nggak kuat. Kalau cowok kan Oke. punya hormon testosteron dan Testosteron. mereka lebih kuat, ototnya lebih banyak daripada kita, jadi mereka lebih kuat. Nah, awalnya kita Itu ya chest yang press, iya, yang susah mhm. dulu gitu ya, chest press berat kan. Habis udah ke chest press, ke dumbbell chest press gitu. Sebenarnya variasinya banyak sih, Tik, mau kamu jelasin semua? Oh ya, terus Mmm, ini aja deh, itu biasanya dilakuin yang bagus ya, kita itu, namanya apa ya latihannya, exercise to fail. Jadi kita itu repetisinya kan bebannya disesuaikan dengan kekuatan buat kita ya. kita, mhm, Jadi gini, misalkan kamu dorong nih, mhm. dorong kamu sekuat apa gitu. Kalau kamu cuma kuatnya 2 kali, berarti itu kamu nggak kuat. Paling nggak kamu bisa 6 kali repetisi, itu kamu kuat. Mhm. Nah kalau udah sampai 12 sampai 20, itu kamu udah harus dinambahin beratnya. Oke, paham Ya, paham paham paham. Jadi, supaya apa? semakin kita bisa itu harus ditambah lagi gitu ya? Iya, Harus tambah sampai kita 6 kali udah cukup iya gitu ya, Dok, antara ya? rentangnya 6 sampai 12 kali. Ya Kenapa ya 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 kira-kira ya. kita harus nambah Biar beban? ini ya mungkin ototnya biar berkembang terus ya, Dok, ya? Ya, biar karena kita itu fungsinya gym itu kan Mhm. membentuk otot agar rusak sebenarnya. Kenapa tuh, Dok? Karena kalau otot rusak, dia kan akan membentuk sel-sel baru. Jadi sel-sel itu yang Oh. berkembang. Oh, ya 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 ya. Kalau Makanya kalau habis nge-gym kan sakit, sakit jarang iya, banget. Kayak, ya ampun kayak mau ngangkat gayung aja nggak nggak kuat. kuat, betul. Iya. Oh, aku baru paham konsep Itu itu. ototnya lagi berkembang. Ibaratnya lagi Oh. dirusakin dulu, Mhm. kita mau renovasi gitu lah. Oke, paham paham paham. Paham. Aku baru paham loh ternyata ini tuh regenerasi Regenerasi sel sel, baru. betul. Oh, jadi kalau misalnya 20 kilo gitu ya, Dok ya. Misalnya Eh, aku kuat ngangkat nih, betul, tapi cuma betul. 2 kali. Itu berarti nggak terhitungnya? Ya, jadi kamu ngurangin bebanmu lagi, karena itu Mhm. nantinya nggak efektif. Tapi misalnya udah bisa sekitar 10 kali gitu, Betul, berarti harus tambahin tambah lagi, lagi. betul. Dan itu kamu Oh, lakukan 3 kali. Jadi misalkan kamu kuat 6 kali, nah kamu lakukan 3 kali, totalnya 18 kali. Jadi gitu. set ya, istilahnya set. 6 Set. repetisi 1 set, 6 lagi 2 set, 6 lagi 3 set, kayak Itu gitu. restnya ada waktunya atau terserah, Dok? Ada. Mmm, Kalau upper atau atas, bagian tubuh atas itu disarankan 1 menit. Ya, berat juga ya? ya cepet cepet itu cepet. Berat juga ya? Tapi itu sangat bantu banget, kita Mmm, jadi lebih kuat itu rasanya. mhm Nanti mhm mhm, yang di bagian bawah mhm? itu 2 menit, Oh, lebih lama lagi lebih ya, lama karena iya. capek banget. Bagian bawah itu kan otot kita mayoritas bagian bawah. Oke. Nah itu kalau misalnya, Dokter Afsya nih latihannya upper lower itu jadwalnya gimana, Dok? Oke, Mhm, aku pertama diawali dengan push dulu. Push itu sebenarnya enak, walaupun kita jarang make ya, cuma dia lebih sedikit variasinya, jadi lebih mhm. cepat biasanya aku. Habis push aku ke pull, tarik gitu ya, tarik tarik tarik. Habis itu baru ke leg day gitu. Nah, leg day ini yang paling mati. Ini aku habis leg day nih, Ya, capek oh banget gitu ya. ya? Kalau ruku tuh berasa. Udah berasa ya, Dok, ya? Oke. Habis itu kalau misalnya nge-gym ya, Dok, ada ya orang yang misalnya nge-gym tapi, merasa tidak berefek, merasa Oke, gym-nya nggak ada efeknya gitu. karena nggak turun. Bisa jadi ya, Oke, mungkin bisa jadi bener nggak turun ya. Nah itu gimana sih, Dok, biar gym-nya tuh berefek banget buat tubuh gitu? Gimana ya caranya? jadi kita kan dari tadi ngomongin gimana latihannya. Iya, gimana Kita belum latihannya? ngomongin, Maksimalinnya. betul, kita belum ngomongin faktor-faktor yang membentuknya itu. Ya. Jadi kalau diibaratin tubuh itu kayak mesin. Mmm, Kenapa kita butuh olahraga? Karena mesin aja dipanasin, masa kita nggak dipanasin iya, pakai olahraga? mhm. Mesin aja dikasih bensin, makan yang Mhm, bener kayak gitu. Jadi kita perlu makan yang bener dulu, nutrisinya dulu diperhatikan. mhm. Kemarin udah undang bagian gizi Iya, kan. heeh. Nah, jadi kalau pembentukan otot itu maksimal dengan makronutrien pastinya. Iya, Makronutrien itu ada apa aja? protein, Protein, karbo, karbohidrat, mhm,
Apalagi Dok? Vitamin enggak? Lemak. Lemak. Oh ya lemak. Lemak juga ya? Iya, Oh iya iya. masuknya makronutrien. Mhm. Jadi yang lebih penting memang biasanya sih protein sama lemak ya, yang esensial. Banyak yang hate sama karbohidrat. Tapi kalau dari PT-ku tuh menganalogikan karbohidrat itu sebagai semen. Ini analogi lagi ya. Mmm. Jadi kalau misalkan protein itu batu bata, karbohidrat itu semen. Kalau kita mau buat bangunan, gak kuat tuh kalau misalkan kita leg day gitu ya, kita cuma makan dada ayam aja, dada Iya, ayam nggak pakai nasi, karena nasi itu atau karbohidrat itu membentuk energi kita, jadi kita lebih cepat recovery-nya dan bisa juga kita lebih enak gitu. Kalau protein kan hanya ibaratnya asupannya aja gitu, untuk masaknya aja gitu, tapi nggak ada untuk perekatnya. Oke. Jadi tadi selain, nutrisi gitu ya, Dok, ya? Ya, nutrisi. Oh ya, micronutrients juga ya. Micronutrients kayak vitamin, serat. Ada yang beberapa kayak kreatin. Kreatin itu maksudnya kayak buat kalau gym kan ada kayak booster-boosternya itu Iya, bagus sih, maksudnya heeh. kayak kafein. Coba kalau misalkan kreatin itu kan ke ginjal ya. Jadi kalau misalkan kita nggak aktif, nggak disaranin. Kalau emang kita anak gym banget boleh. Cuma aku Boleh. sih nggak pakai. Oke. Paling kafein aja. Kopi aja ya, Dok, Iya ya buat berarti? booster adrenalin kan jadi agak ndredeg gitu. Mhm. Kan ada ya, Dok, kasus-kasus misalnya nggak nge-gym tapi minum minuman gym, itu berarti nggak disarankan ya, Dok, ya? Gak disaranin karena dia nggak ada pembakarannya. Ya Iya. mungkin enak aja shake coklat ya. Ya kalau protein itu kan kadang kita juga lebih ke boleh ngebooster. Cuma Mhm. protein alami yang lebih disarankan. Kadang juga protein shake itu kan kita gak tahu emang bener itu kadar proteinnya, dia nggak klaimnya berapa, 30 gram itu gede Mmm, banget loh. tiga Kamu puluh gram. Iya benar 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 30. kamu tahu nggak kebutuhan protein harian kita? Sesuai ini ya, Mm-mm, kalori ya, Dok, mm-mm. ya? Dua Berapa? 20-an ya, kalau nggak salah? Sesuai kalori, enggak ya? Sesuai dengan berat badan. Jadi Ya. kita tuh Indonesia termasuk yang banyak kekurangan protein. Kita kan negara yang karbo banget. Karbo. Cireng, mie, cilok, apa somai itu Cici-cici ya, semua aci-acian. semua itu kan karbo semua, Karbo terigu iya. Mhm semua. mhm mhm. Kita tuh Roti. roti, kita tuh rendah banget protein. Protein itu butuhnya 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Anggap aja aku 60, Heeh 60 kilogram heeh. dikali 1,5, 90, 90 90-an. gram. Mhm. 100 gram dada ayam Heeh. itu Itu tuh nggak murni 30 gram kan sebenarnya. Itu ya. nggak murni karena dimasak, proses pemasakan jadi cuma 60 gram. Mhm. Jadi 100 gram itu murninya cuma dapat 18 gram. Berarti aku harus makan berapa tuh? Kalau aku Berapa? kebutuhannya 90, 18 kali 5 dada ayam. 500 gram Gram, dada iya ayam. dada ayam. Itu capek banget ngunyahnya. Dan dada 500 ayam gram itu itu dan dada ayam tuh setengah seret kilo banget, kan? setengah kilo. Iya, emang itu capek banget. Aku udah sampai mau aku apain lagi tuh aku bingung. Sampai disaranin di jus, cuma aku masih Di jus. jijik di jus Ah, dada oke. ayam. Nah, yang paling besar proteinnya tuh dada ayam, Tika. Hmm. Kalau ada sih paha ayam, itu lebih kecil lagi. Paha, tempe, tahu bisa. Jadi kalau saran emang kalian mau memperbaiki nutrisi itu dari protein. Dan protein tuh kenyangin, Tika. Jadi kalau misalkan dulu tuh aku seneng sebelum nge-gym ya, aku seneng banget tempe mendoan. Sekarang tuh aku karena udah kenyang duluan sama dada ayam, aku jadi kayak gimana ya, bukannya nggak pengen 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 pengen. makan, cuma udah kenyang. Iya, Jadi protein itu mengenyangkan daripada mengenyangkan. karbohidrat. Oke, jadi emang lebih banyakin lauk itu emang bikin kenyang Betul, jadi beneran. benar kayak udah habisin aja lauknya gitu. Itu Mm-mm. bener bener gitu. Mm. Gak usah pakai nasi sekalian gitu boleh. Karena biasa Itu kan boleh kita juga. goreng ayam pasti pakai tepung, ada Mm-mm. karbonya. Mm-mm. Oke, kayak fried chicken gitu kan juga Nah, tapi kurang itu ya. kurang sehat ya, Iya, Tika. kurang Banyak sehat. kolesterol. Iya, banyak lemaknya juga, Iya, banyak banyak lemaknya juga, minyak. betul. Oke. Tapi kalau dada ayam tuh olahannya yang variasi sekarang apa, Dok? Banyak ya. Kalau orang kan pintar masak, kalau aku enggak. Jadi aku tuh biasanya cuma aku lagi variasi pakai bakso ayam misalkan. Jadi Iya. aku chopper terus pakai Mm-mm. bumbu-bumbu. Mm-mm. Ada beberapa yang jadiin stick juga, itu enak. Ada yang kayak ya udah diungkep aja gitu, dijadiin lauk. Berarti selama ini Dokter Hafsya setengah, Masak. ya masak setengah kilo dada ayam tiap hari ya? Enggak sih, aku biasanya sekilo tapi aku enggak sanggup sih setengah. Setengah, ya. Biasanya aku variasin, aku telur juga kayak gitu. Oke, oke. Kalau Tapi minuman udah tadi kenyang enggak ya? banget. Minuman enggak, aku enggak.
Kan banyak ya Dok sekarang yang kayak protein shake ya. ya bentuknya kayak kolagen saset itu loh Dok. Banyak juga Oh ya itu kayak gitu. aku pernah ada pasien ya Mm-mm. minum kolagen kayak gitu, itu jadi CKD. Aduh, jadi cuci darah ya. Iya Mm-mm. ya, karena Mending kolagennya alami aja deh saranku, karena kayak gitu-gitu kan kita nggak ngerti ya kimianya ya, walaupun udah BPOM dan halal. Nyatanya ada tuh yang CKD masih muda karena banyak minum minuman yang berkolagen. kalau yang kolagen alami tuh sumsum gitu ya Dok ya. Kolagen Daging. itu oatmeal bisa, Oh, alpukat gitu. bisa, ya yang tinggi kolagen. Selama ini yang aku tahu cuma ini sumsum tulang. itu Bisa, itu tapi mah kan itu lemak ya? lemak. Itu mah lemak Banyak kan ya? lemak, Heeh. iya. Berarti Dokter Afsyaf sama sekali nggak makan gorengan atau masih makan? Masih makan sih, Masih makan masih kan? makan, cuma kayak lebih kenyang aja gitu. Jadi kadang aku tuh gak terlalu sering, maksudnya jajan tuh kayak dengan sadar setiap hari tempe misalkan gitu, enggak Iya sih. gitu. Ada nggak makanan yang dulu suka banget sekarang sama sekali nggak dimakan gitu? Apa ya? Oh, gula mungkin ya. Aku Oh, lebih gula. ngurangin gula. Kayak misalkan aku dulu dulu suka banget kayak minuman kopi Iya, kaleng itu kan kaleng. tinggi banget gulanya ya. Gulanya ya tinggi banget. Sekarang aku mulai buat kopi sendiri, terus aku Mm-mm. nggak pakai gula. Oke oke oke. Nah, Itu nggak sama sekali ya. Ya sama sekali apa ya, nggak sama belum ada sekali. kayaknya. Belum ada. Jadi Belum ada. sebenarnya nge-gym pun masih bisa makan makanan enak ya Dok ya? Justru gym itu yang membuat aku, kenapa aku seneng gym, karena aku boleh makan sepuasnya, bukan sepuasnya ya, lebih Iya. kayak makannya justru banyak aja gitu, nggak masalah kamu makan banyak gitu ya. Karena kita udah kenyang juga dengan makan banyak itu, jadi kita nggak pengen ngemil. Kalau nggak makan banyak, justru kita nggak ada tenaga untuk ngangkat beban berat. Jadi kadang Oke. tuh aku misalkan dimarahin sama PT aku ya pas lagi kelas gitu. Ini kalau kamu nggak bisa naik bebannya berat, itu kamu yang salah, kamu nggak makan protein yang cukup gitu. Jadi aku tuh awalnya kan nggak seneng sarapan tuh. Iya. Harus sarapan karena aku nggak bisa makan banyak dalam waktu yang cepet, Iya iya. singkat. Jadi aku cicil sarapan, habis itu makan siang baru nge-gym kayak Malam gitu. gitu ya. Iya sih. Bener soalnya kan Karena banyak banget. di perspektif masyarakat itu ya Dok, Ya. nge-gym makannya harus dikit biar kurus ya mungkin Tapi ya. bener juga, bisa, Bisa boleh, juga ya kayak gitu. boleh. Dia mau, misalkan dia emang lagi obesitas Ya, kayak gitu, dia cukupi protein harian aja, nanti untuk lemak dan karbohidratnya akan dibakar sendiri dari tubuhnya. Jadi nggak masalah, tergantung targetnya. Kalau kan emang nggak ada target untuk nurunin. nurunin. Nah, tapi kata PT aku justru kamu cukupi protein harianmu aja. Justru sebenarnya aku naik berat badannya Tika, Malah nge-gym tapi naik ya. Tapi aku naik. lihatnya kurus. Alhamdulillah. Pujian Aku terbaik. lihatnya kurus. Pujian terbaik. Kamu gara-gara aku ngisi tentang gym ya pasti. Enggak. Tapi beneran kurus, nggak kayak waktu SMA tuh beneran yang cabi gitu loh. SMA, kuliah tuh beneran Kuliah. cabi gitu. Oh gitu Iya. ya. Jadi kalau kata PT-ku, Mm-mm. misalkan kamu naik berat badan tapi bebanmu itu naik, Mm-mm. berarti itu berhasil. Karena yang naik itu gak mungkin lemak dong, pasti Iya, otot otot. Iya. gitu. Jadi aku lebih kayak, oh nggak masalah aku makannya banyak, aku naik berat badan tuh aku udah nggak terlalu insecure. Kalau naik berat badan justru, wah kok bisa ya, kadang agak susah naikinnya waktu aku lagi makannya nggak banyak ya, ini kan makannya lagi banyak, agak susah naikinnya karena kan kita sehari itu kalau leg day mungkin aku bisa ngangkat 200-an kilo, maksudnya Wow. gini, misalkan ya aku leg day nih sekali angkat 50, itu berapa repetisi, bisa 15, Iya. 50 kali 15 Iya. 750, Iya, itu 3 kali repetisi. wow, Jadi berarti kalau makan aku nggak banyak, nanti aku bisa tembak. iya. Oh iya, Bener. Oh, berarti emang nggak harus yang makannya secimit-cimit gitu juga ya. Harus tetap protein ya hariannya betul, harus proteinnya masuk. paling nggak tercukupi. Kalau dia emang pengen defisit kalori, ya monggo nggak apa-apa. Cuma nanti dia susah ngebentuknya. Oke, Mm-mm. oke, oke, oke. Wah, Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by tips konsisten. Oke. Kalau Mbak Asya sendiri gimana Mm-mm. mengatasi Oke, siap. kejenuhan itu gimana? Kejenuhan. Sebenarnya sih aku terhitungnya mulai baru nge-gym, mulai program gym ini kayaknya bulan Mei. Mei, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Dan aku kayaknya sempet cuti lah 2 minggu, kayak 2 minggu nggak nge-gym terus cariin. Kalau konsisten itu sebenarnya akan terbentuk ketika kamu udah membentuk habit.
itu akan berat di sebulan pertama, lebih mudah di 2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya. Jadi makanya mulai aja dulu, nanti selanjutnya kamu akan ngerasa, aku kayaknya kalau nggak nge-gym nggak enak. Dan seperti bukunya Atomic Habit atau The Habits-nya Felix Yao, itu kita harus menyandingkan kebiasaan kita dengan kebiasaan baru dengan kebiasaan kita yang lama. Kalau aku misalkan abis kerja atau enggak sore sebelum maghrib, jadi aku bakal nge-gym di antara itu kalau aku luang gitu. Jadi konsistennya itu sama ya teman, kamu harus cari teman yang ngingetin kamu punya aku kan, ya udah. Iya, Nah, tapi bener. kamunya Ini aku lagi berusaha sih. Iya. Oke, terus banyak banget kan Mbak video-video yang kalau lagi nge-gym tuh cedera. Oke, Ada betul. juga kayak gitu. Nah, Ya. cedera gym itu terjadi gimana dan gimana cara ngatasinnya biar nggak cedera? Oke, cedera gym itu biasanya terjadi pertama kita nggak tahu gerakan itu. Oke. Yang kedua, bebannya terlalu berat. Yang ketiga, nggak ada yang ngawasin. Jadi kalau emang kita baru banget nge-gym, kan rekomendasi kita ya pertama pakai PT dulu. Yang kedua, kalau nggak ada PT, misalnya kamu mau naik beban nih, udah kuat, kamu harus ada teman gitu yang memang kuat juga ya, Iya. jangan teman doang gitu ya. Tapi dia nggak bisa bantu ngangkat gitu. Iya. Ada teman gitu yang bantu. Dan kalau udah mau cedera pasti kerasa Tika. Jadi ketika kamu salah otot gitu ya, kan kadang kita ya nggak selalu sempurna ya. Iya, Kita betul. mau gerak misalkan mau gerakin bicep gitu ya, atau kita mau gerakin hamstring, kok sakit ya, kayaknya bukan ini deh yang harusnya sakit gitu kan. Ya udah berhenti, jangan dilanjutin, karena itu bisa jadi kita emang lagi salah gerak, jadi serat tendonnya itu misalkan cedera atau gimana, berarti gerakan yang antara otot itu kita berhentikan semua gitu. Oke, Nggak oke. masalah, Nggak masalah ya bukan berarti ya. berarti nggak nge-gym gitu. Alasan ya berarti. Iya, alasan. Nyari alasan. Iya. Oke. Terus gym Bikin resiko cedera. berarti. Banyak kok yang nge-gym sampai sekarang fine-fine aja. Udah 8 bulan ya? Berapa bulan ya? Mei ya? Mei, Juni, Juli, Juni, Agustus, Juli, September, Agustus. Oktober, 6 bulan. Yeay. Half of year. Oh my god, Yes. keren banget. Oke. Terus selanjutnya, jadi habis nge-gym itu kan pasti capek banget ya? Capek, kram, badan sakit. Itu bisa nggak sih dikurangin rasanya? Tipsnya untuk mengurangi rasa capek itu dan sakit itu ada nggak sih dok tipsnya gitu? Makan protein. Beneran. Iya. Makan, tidur. Makan dan tidur. Oke. Iya. Makan, tidur. Oh, tadi aku lupa. Minum. Jadi saat gym itu, karena kan ya 70-80% tubuh kita air. Jadi kalau nge-gym itu kita kesempatan kita bawa botol yang 2 liter apa 1,5 liter tuh buat minum. Karena biasanya rata-rata orang Indonesia susah minum tuh 1,5 sampai 2 liter. Iya, susah Karena banget. apa? Rasanya pengen mual gitu. Mual dan rasanya pengen pipis terus. Iya. Kalau olahraga itu kan kita langsung keringetan, dibuang gitu kan, jadi nggak kerasa biasanya. Nah, jadi minum yang cukup, makan, istirahat, tidur, udah itu aja. Memang agak sakit, wajar, cuma kalau aku tuh kayak jadi apa ya, rasanya tuh kalau nggak sakit malah kayak nggak olahraga gitu. Walaupun bukan berarti nggak sakit berarti nggak kebentuk tuh otot, nggak gitu nggak sih gitu. sebenarnya. Oke. Ya tapi oh berarti ini aku lagi bentuk otot gitu, jadi lebih ke bukan sakit ya, aku jadi kayak rasa geli, kayak lebih ke geli gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kram itu boleh pakai, iya. boleh pakai kayak krim-krim gitu membantu nggak tuh sebenarnya? Ya, jadi rekomendasinya kalau abis nge-gym banget nih, boleh dikompres, itu kan sakit banget, dikompres es batu, Es batu. jangan dipijet, nanti malah justru semakin cedera. Dipijit boleh kalau masih sakit di 1-2 hari setelahnya. Kalau krim gel untuk apa namanya yang Iya, kayak yang ada bau-bau. ya ada, itu kan ada medikasinya ya, ada Iya, obatnya ya, ada kandungannya juga. Kalau sakit banget ya gimana lagi. pakai Tapi aja nggak apa-apa. tapi disarankan ya ditahanin aja gitu, karena kan kamu nge-gym bakal terus masa kamu pakai Gitu krim terus ya. gel terus. Bau orang tua. Iya betul. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by
waktu yang tepat untuk nge-gym itu emang apakah harus di malam hari, pagi hari, sore hari? Kapan? Jadi sebenarnya kalau gym itu sebenarnya rekomendasi ya olahraga itu memang di pagi hari. Kenapa? Karena sebelum makan, bangun tidur, bukan? Karena hormon kortisol lagi tinggi-tingginya. Oke. Jadi hormon kortisol dibandingkan dengan dopamin, dibandingkan dengan kita olahraga itu jadi semakin terbakar. Tapi kalau misalkan kita sebagai pekerja susah nih, dan juga kendala misalkan gymnya bukanya nggak pagi. Kalau di kota-kota besar kan ada yang 24 jam itu bisa. Ya udah, kita sesempatnya kita. Memang agak lelah jatuhnya. Tapi ya daripada nggak sama sekali, Iya sih, lebih bahaya lebih gitu. bahaya. Jadi sebenarnya waktu terbaik untuk gym itu kapan aja, yang penting nge-gym. Disempatkan. Sebenarnya hindari juga yang terlalu malam yang mau tidur. Oh, kenapa itu, Dok? Ya karena nanti kalau kita terlalu malam, kita terlalu lelah, nggak maksimal, terlalu ngantuk juga. Karena habis nge-gym itu juga ngantuk banget gitu loh. Tapi kalau misalnya pagi nih, kita habis nge-gym jadi ngantuk, aktivitasnya kan jadi terganggu ya, Dok? Tapi kan tuh untuk recovery, setelah kita bangun lebih seger lagi, lebih produktif justru. Betul. Oh iya juga sih ya. Ya oke, alasan aja nih. Ya banyak alasan emang ini. Alasan aja gitu. Oke, selanjutnya kalau nge-gym harus pakai trainer atau bisa pribadi. Itu gimana ya? Ya. Statement soal itu. Jadi ini gimana ya, kalau pakai trainer itu, kita contohlah di kota-kota besar ya, ya emang trainer itu pricey, lebih mahal. Kita pengen gym aja member udah mahal ya di kota besar, apalagi pakai trainer. Bisa sebenarnya nggak pakai trainer. Kita jadi ngeliat video pertama, tapi kita harus ada yang ngebenerin form kita, dan kita harus belajar banget gitu ya. Kita belajar banget gimana cara bentuk otot dan evaluasi kok nggak kebentuk-bentuk ya otot kita. Nah, dan kalau kita emang bener-bener nggak bisa kepepet nggak pakai trainer gitu ya, misalkan malu udah trainernya cowok nih gitu, kita tanya nih sama teman kita yang bisa gym atau gym-gym yang di sana yang mereka udah pakai trainer yang bener kayak gimana. gitu. Betul. Selalu ada jalan menuju rumah. Betul, itu hanya alasan. Oke, Alasan apa lagi? siap ditepis ya berarti ya. Oke. Siapa nepis? Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Mungkin bisa kasih closing statement Oke, mungkin closing tentang perjiman dan perolahragaan Oke. duniawi ini. Silakan. Jadi teman-teman yang mau mulai gym, olahraga apapun itu, yang penting konsisten dan tahu tujuannya apa. Ketika kita nggak tahu tujuannya apa, kita nggak akan bisa bertahan. Dan olahraga itu adalah obat yang termahal di dunia. Oke, wow, saya termotivasi. Beneran deh, kayaknya aku besok daftar. Beneran nih kayak aku besok daftar. Ayo endorse aku. Ini kayaknya jadi brand ambassador kayaknya. Bener-bener. Oke, terima kasih sahabat Amal Sehat sudah menyaksikan podcast ke-7 kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang nanya-nanya, siap part 2 ya, Dok? Tidak. Oke, nanti bisa Sudah langsung buat saya tertekan. nanti bisa langsung ke Instagramnya Dr. Afsya aja, Afsyilail. Afsyilail, Oke, asik. langsung aja di follow. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.